والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita kembali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, dalam waktu yang mulia, di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih di dalam kajian Babus Sabr, bab yang membahas tentang kesabaran. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita kaji dan bahas apa makna yang sebenarnya dari kalimat sabar. Sabar, bagaimana yang telah kita sampaikan, adalah sikap penahanan diri kita akan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Apapun saja hal yang itu dilarang oleh Allah, lalu kita menahan diri kita daripada perbuatan tersebut, maka sikap penahanan diri kita itu dinamakan adalah sabar. Itu namanya orang sabar, yaitu ketika kita menahan diri kita daripada perbuatan maksiat. Termasuk juga menahan diri kita dari emosi atau marah-marah, itu juga dikategorikan dalam perkara sabar. Kenapa? Karena emosi atau marah itu cenderung masuk di dalam kategori maksiat ya. Orang emosi atau marah-marah itu dia cenderung dikategorikan sebagai orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena orang kalau sudah marah biasanya akan muncul perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Entah dia berpikiran yang tidak betul, apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak betul ya. Sampai ngomong kasar, ngomong kotor, ataupun dia berpikir pikiran yang tidak betul. Nah, makanya dikategorikan dalam syariat bahwasanya emosi atau marah-marah itu juga masuk di dalam kategori maksiat. Maka ketika seseorang menahan dirinya daripada emosi atau marah, maka itu sebenarnya dia sudah dikategorikan sebagai orang yang bersabar. Pada malam hari ini kita masuk di dalam hadis yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-27 dalam kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ketiga dalam Babus Sabr. Wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Yahya yang nama aslinya adalah Suhaib bin Sinan. Ya, sahabat Abu Yahya namanya Suhaib bin Sinan. Ya, dipanggil dengan Abu Yahya atau sering dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Itu sering dikenal. Nanti kalau cenderung itu sering muncul cerita Suhaib Ar-Rumi ini. Kalau dulu saya malah banyak mendapatkan cerita tentang Suhaib Ar-Rumi ini dari buku anak-anak. Buku anak-anak cerita-cerita tentang sahabat. Rata-rata di apapun cetakan keseringan dimasukkan cerita tentang Suhaib Ar-Rumi. Kenapa? Karena Suhaib Ar-Rumi ini memiliki perjuangan dia untuk masuk Islam itu dari masa kecil, sehingga layak dia untuk dipelajari oleh anak-anak. Makanya saya dulu dapat cerita tentang Suhaib Ar-Rumi ini dari saya kecil itu saya dapat dari buku anak-anak. Ya, karena memang dia berjuang dari masa kecilnya. Ya. Jadi dia dari masa kecilnya itu dia ditawan oleh orang-orang Romawi. Karena waktu itu orang tuanya ikut peperangan melawan orang Romawi. Ketika orang tuanya itu kalah, maka dia ditangkap sama orang Romawi. Terus dijual sana sini Suhaib ini dari kecil nih. Dijual ke fulan, sampai dijual ke orang Yahudi, lalu dia dibawa. Ya, dibawa ke kota Makkah. Kemudian dijual ke salah seorang pembesar Mekah namanya Abdullah bin Jad'an. Ya.
Lalu kemudian akhirnya dia berjuang untuk masuk Islam dan akhirnya dia masuk Islam ikut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Suhaib Ar-Rumi ini salah satu di antara sekian sahabat yang juga mendapatkan azab ketika orang-orang kafir waktu itu mengadab orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang yang lemah ya, kayak Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah itu diadab. Kemudian ada Khabbab bin Al-Arad itu juga diadab, disiksa. Parah-parah siksanya. Ya. Antum bayangkan di padang pasir yang panas itu, dia diikat semuanya itu dari pagi. Mulai terbit matahari itu dibawa. Terus diikat, terus dicambuk sampai maghrib. Cambuk sampai maghrib. Sampai Abu Jahal itu dia sewa bayar orang untuk nyambuk. Itu dipukul sampai maghrib. Nah, setelah itu malamnya, kan itu kan panas, itu luka, itu kan luka-luka. Malamnya beberapa orang-orang kafir memperlakukan budaknya yang sudah luka-luka itu disiram pakai air garam sebelum dia tidur. Kamu tidur sekarang udah capek? Iya. Sini dulu, rebahan disiram pakai air garam baru dia disuruh tidur. Akhirnya dia tidak bisa tidur karena kesakitan sampai pagi. Pagi harinya tidak sempat tidur, malam dibawa lagi ke padang pasir, dijemur sambil dicambuk sampai maghrib. Begitu terus selama hari-hari berbulan-bulan. Sampai datang Sayyidina Abu Bakar, beli Sayyidina Bilal. Datang lagi fulan yang agak kaya di kaum muslimin, beli ini, dimerdekakan. Sampai akhirnya tidak ada lagi budak yang disiksa oleh orang kafir-kafir Quraisy. Termasuk di antara yang disiksa pada waktu itu adalah Suhaib ibnu Sinan atau yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Kemudian akhirnya dia berhijrah ke Madinah, ya. Dan dia sampai ke Madinah berbarengan dengan sampainya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika beliau sampai di Masjid Quba. Nabi waktu itu tidak mau masuk ke tengah kota Madinah. Beliau tidak mau masuk ke kota Madinah sebelum Sayyidina Ali datang. Makanya Nabi itu beliau nunggu di Quba namanya, di suatu tempat namanya Quba, nunggu Sayyidina Ali datang. Nah, salah satunya yang berbarengan datang dengan Sayyidina Ali yaitu Suhaib Ar-Rumi. Jalan kaki dia waktu itu 23 hari jalan kaki, tidak pakai sandal karena tidak punya sandal, tidak punya uang untuk dia beli sandal. Jalan kaki di padang pasir yang tandus selama 23 hari bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai di desa Quba dan akhirnya berbarengan masuk bersama baginda Rasulullah SAW ke kota Madinah. Suhaib ini terkenal dengan orang yang cerdas atau lihai di dalam balapan kuda. Pintar dia di dalam balapan kuda. Makanya dia salah satu yang diandalkan kalau dibuat perlombaan. Nabi sering buat lomba dulu, lomba kuda, lomba mana. Nah, salah satu yang diandalkan dalam berkuda waktu itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Tapi tidak taruhan ya, dibuatkan hadiah. Nah, tapi ini bukan taruhan, bukan kayak sekarang kumpulkan uang, kemudian nanti siapa juara satu dia yang dapat. Itu hukumnya hukum judi, itu haram. Lomba yang di dalam lomba itu ada uang pendaftaran, itu sudah terhitung uang judi. Makanya perlombaan itu tidak boleh ada uang daftar, haram hukumnya uang daftar. Yang bermasalahkan suruh datang ke saya, nanti kita ribut. Tidak boleh, haram. Baik, Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan atau menakjubkan orang beriman, kata Rasulullah. Orang-orang beriman ini sungguh sangat mengherankan, kata Nabi. Sungguh sangat mengherankan orang beriman. Apa yang bikin heran? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena sesungguhnya apapun yang terjadi kepada orang yang beriman itu pasti baik. Ini yang mengherankan orang-orang beriman ini, kata Nabi. Ya, sungguh sangat menakjubkan orang yang beriman ini. Karena sesungguhnya setiap yang terjadi kepada orang beriman itu pasti jadi pahala, pasti jadi baik. Dijelaskan lagi oleh Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya kepada orang beriman. Artinya orang yang tidak beriman, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pahala. Apa itu? In asabathu sarra'a syakar
fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kenapa kok bisa orang beriman ini senantiasa mendapatkan pahala? Kenapa? Nabi jelaskan, karena kalau ditimpa kesenangan, dapat nikmat, dapat uang banyak, dapat rezeki banyak, dapat perkara yang indah, dapat perkara yang nikmat, lalu kemudian dia bersyukur, maka dia dapat pahala. Kalau dia ditimpa musibah, kata Nabi, wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, ada kehilangan, ada yang diambil, atau ada sesuatu yang terjadi tidak enak kepada dia, lalu dia bersabar, maka dia juga mendapatkan pahala. Jadi orang beriman ini situasi apapun saja dia bisa dapat pahala. Dalam situasi dapat nikmat, dia bisa dapat pahala kalau dia syukur. Dalam situasi musibah, dia tetap bisa dapat pahala seandainya dia tetap bersabar. Nah, jadi hadis ini dibawa oleh Imam An-Nawawi di dalam bab sabar, ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sabar ini adalah kunci dan sumber pahala bagi orang yang beriman. Kalau dia benar-benar mau bersabar. Kalau dia tidak sabar, ya dia tidak akan dapatkan pahala. Dan ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang beriman. Kalau tidak ada iman, walaupun dia syukur, walaupun dia sabar, maka dia tidak akan pernah bisa dapat pahala. Makanya Nabi mengaitkan perkara-perkara baik ini dengan keimanan dulu. Kalau dia beriman kepada Allah, lalu dia bersyukur kalau dapat nikmat, atau dia sabar kalau ditimpa musibah, maka dia pasti akan mendapatkan pahala. Dan itu hanya terjadi kepada orang yang beriman. Makanya di dalam setiap situasi dan keadaan sebenarnya kita ini bisa terus dapat pahala. Kita ini sebenarnya yaitu nikmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Apapun saja sikon kita bisa dapat pahala. Dapat uang 6 miliar tetap dapat pahala. Ya. Tetap kita dapatkan pahala. Mau rumah 6 lantai pun, mau rumah 4 lantai pun tetap dapat pahala. Kenapa? Seandainya kalau kita bersyukur, pasti kita akan dapat pahala. Begitu juga mau kehilangan rumah, mau kehilangan keluarga, mau kehilangan teman, mau kehilangan mobil, kehilangan harta benda, dia tetap juga bisa dapat pahala. Seandainya dia tetap bersabar. Maka itu kuncinya, syukur dan juga bersabar, itu kunci pahala. Nah, kunci pahala itu dia bersyukur dan juga bersabar. Sama kayak ada cerita. Ada cerita seorang laki-laki jelek sekali. Jelek. Nah, tidak usah sudah kita cerita masalah hitam sama hitam. Pokoknya laki-laki ini dia jelek. Nikah dengan wanita cantik. Nikah dengan wanita cantik. Masya Allah. Nah, nikah dengan wanita cantik luar biasa. Maka dia senantiasa ngomong ke istrinya setiap hari. Dia ngomong, Masya Allah, saya ini beruntung dalam hidup saya ya. Alhamdulillah bisa dapat istri cantik kayak kamu, bisa dapat luar biasa, kamu orang luar biasa. Istrinya diam saja. Istrinya diam saja. Ini keberuntungan bagi hidup saya bisa dapat istri kayak kamu. Istrinya diam. Lama-lama istrinya naik darahnya ke sini. Diajum-ajum yang bikin enak itu soalnya kan. Ada orang yang diajum bikin senang, ini ajum bikin enak lama-lama kan. Akhirnya istrinya juga bilang, saya beruntung sekali dapat kamu, Bang. Kok bisa kamu beruntung dapat saya? Kok bisa kamu bilang kok bisa kamu bilang bahwa dirimu ini beruntung? Ya, padahal saya ini orangnya yang jelek. Dia bilang, saya beruntung sekali Bang dapat kamu. Karena saya setiap hari sabar lihat kamu. Dapat pahala terus saya jadinya setiap hari. Ya, Anda dapat pahala dari rasa syukur, saya dapat pahala dari rasa sabar. Itu keberuntungan bagi saya bahwa saya nanti akan panen pahala besar sisa Allah karena saya sabar setiap hari lihat kamu. Jadi memang itu syukur dan sabar itu adalah sumber pahala dan kebaikan bagi setiap orang dan sumber kelapangan dada. Orang kalau punya dua hal ini, syukur dan sabar ini, lapang dada. Tidak mungkin punya rasa sombong dan tidak mungkin punya rasa sakit hati. Tidak mungkin. Orang kalau dia syukur, mustahil sombong. Kenapa? Karena dia ingat bahwa yang ngasih ini adalah Allah. Dan kalau dia sabar, mustahil dia sakit hati. Karena dia ingat bahwa yang ngambil itu juga adalah Allah. Makanya kunci sabar dan syukur itu kunci kelapangan hati.
tenang hati kalau kita punya syukur ya. Tidak ada sifat riya, tidak ada sifat sombong, tidak ada rasa sifat aku, tidak ada rasa sifat memiliki. Ya, kita tahu bahwa yang punya ini semuanya adalah Allah. Dikasih dan diambil itu semua adalah hak daripada Allah. Makanya tenang dia orang kalau punya sifat sabar dan juga sifat syukur ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita bahas satu hadis saja. Ya, kita akan mengkaji satu hadis saja daripada kitab Riyadhus Shalihin. Lalu kita akan beranjak karena kebetulan kita ini di bulan Isra dan Mi'raj ya. Maka kita akan cerita sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Kalau mungkin kita mau cerita tentang hikmah, sudah sering kita dengar hikmah. Ya, hikmah Isra Mi'raj, hikmah yang sering. Ini kita mau cerita Isra Mi'rajnya ini. Proses Isra Mi'rajnya itu. Cerita daripada proses Isra dan Mi'raj yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. Maka Isra dan Mi'raj ini terjadi, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa dia terjadi di bulan Rajab. Ya. Tapi ada ulama yang menyatakan bahwa itu terjadi di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ada ulama yang menyatakan begitu. Jadi Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi kemudian meninggal juga di 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga Isra Mi'raj juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada juga yang mengatakan di bulan Ramadan, terjadi di tanggal 17 Ramadan persis dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran terjadi di 17 Ramadan, begitu juga Isra Mi'raj juga terjadi di 17 Ramadan. Makanya pada intinya Isra Mi'raj ini tidak satupun ulama yang sepakat dengan satu tanggal tertentu. Ya, karena ada yang bilang di Ramadan, ada yang bilang di Rabiul Awal, ada yang bilang di bulan Rajab. Tapi mayoritas ulama mereka sepakat di bulan Rajab. Tanggalnya pun berbeda-beda. Ada yang bilang 1 Rajab, ada yang bilang 12 Rajab, ada yang bilang 15 Rajab, ada yang bilang 27 Rajab ya. Nah, adapun pengetahuan umum kita adalah tanggal 27 Rajab. Intinya hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita perdebatkan ya. Tidak perlu berdebat. Kapan terjadi pastinya itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kita tahu bahwa ada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam masalah Isra dan Mi'raj yang harus kita ketahui dan yakini sebelum kita masuk ke cerita adalah bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad. Ya, bukan hanya rohnya saja, jasadnya ditinggal, jasadnya Nabi tinggal di dunia terus rohnya yang berjalan, enggak, roh dan jasad. Dan dalam posisi terjaga, bukan posisi tidur. Ya. Jadi Isra dan Mi'raj itu ada sebagian ulama bilang bahwa itu sebenarnya mimpi. Nah, ada sebagian ulama, tapi itu tidak dipakai pendapat itu oleh mayoritas ulama yang lain. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi bilang bahwa Isra Mi'raj itu mimpi, maka orang kafir tidak akan protes. Karena masuk akal saja orang mimpi pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit ke-7, ketemu Allah, terus turun lagi pulang ke Masjidil Haram, ya masuk akal kalau cuma mimpi. Orang-orang kafir pun tidak akan mungkin menolak. Ya, tetapi karena Nabi bilang bahwa saya tadi malam jalan dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian saya naik, kemudian saya turun, kemudian saya pergi, diceritakan lengkap sama Nabi. Dan itu terjadi hanya dengan sekian menit, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa itu sekitar 5-7 menit saja. Kejadian Isra Mi'raj yang panjang itu terjadi hanya sekitar 5-7 menit paling lama menurut para ulama ya. Kejadian Isra Mi'raj itu. Nah, ketika diceritakan itu kepada orang-orang kafir, maka itulah yang membuat orang kafir itu tidak percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian Isra Mi'raj ini terjadi kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengan janjian. Artinya Nabi tiba-tiba diajak untuk Isra Mi'raj, tidak dengan
hal yang terjadi berbeda dia dengan Nabi Musa. Nabi Musa dulu ketika dia akan pergi ke Bukit Tursina untuk berbicara langsung kepada Allah, ya, untuk ngomong itu kan, karena Nabi Musa kan kalimullah, dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Untuk dia bisa pergi ke Bukit Tursina lalu berbicara langsung kepada Allah itu janjian dulu, diatur tanggalnya, waktunya diatur sama Allah. Nanti di hari yang kesekian baru kamu datang ke Bukit Tursina, diam dulu 30 hari, ternyata diperpanjang lagi sama Allah sampai jadi 40 hari. Di situ baru dia langsung berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai proses janji dulu, ya. Adapun kalau Isra Mi'raj ini tidak dibuatkan proses janjian dulu. Tiba-tiba, makanya Nabi ketika menceritakan Isra Mi'raj itu beliau mengatakan bainama ana, ketika aku lagi duduk tiba-tiba, nah itu kata Nabi, tiba-tiba, karena Nabi tidak tahu bahwa peristiwa itu akan terjadi kepada dirinya. Beliau lagi duduk di rumah, dijemput oleh malaikat, datang malaikat Jibril menjemput dia, kemudian dibawa dia ke Hijr Ismail, Hijr Ismail yang letter U di samping Ka'bah itu, yang bentuk huruf U. Nah, dibawa dia ke sana, lalu kemudian terjadilah proses belah dada itu di situ. Nah, baru kemudian dia diperjalankan Isra ya, dan kemudian Mi'raj. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam proses pembelahan dada itu sebenarnya Nabi sudah pernah dibelah dadanya sebelumnya. Ya, Nabi itu 4 kali dibelah dadanya. Nabi itu 4 kali dibelah dadanya. Yang pertama ketika beliau umur 2 tahun, waktu dengan Halimatus Sa'diyah di tempat ibu susuannya, itu dibelah dadanya itu untuk pertama kali. Dan dibelah dada itu jangan dikira belah dada dalam arti itu terjadi dalam, enggak, benar-benar dibelah dadanya. Dan Nabi sadar, beliau lihat itu kejadian semua. Ditarik dari sini, kalau kata ulama, antum tahu nih ada yang ini ada yang kosong ini. Kalau antum tekan dari situ dimasukkan dengan pisau sama malaikat dimasukkan. Kemudian ditarik sampai ke surrah, sampai ke pusat. Ditarik, kemudian dibuka, kemudian dikeluarkanlah bagian daripada hatinya itu dikeluarkan, dan itu dicuci dengan air Zam-Zam, dibawakan. Jadi itu prosesnya, datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, datang malaikat Israfil. Nah, di situ 3 malaikat. Israel tidak datang karena Israel tugasnya cabut. Yang datang malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, itu dia yang datang, dan mereka itu dan beberapa malaikat lain lagi yang membantu proses daripada pencucian dadanya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau kecil, umur 2 tahun, kemudian ketika beliau berumur 9 atau 10 tahun, itu pernah juga terjadi waktu itu. Ketika beliau pulang berdagang dari Syam, atau ketika beliau gagal pergi ke Syam itu, ya diajak sama pamannya untuk jualan, di tengah jalan dicegat sama pendeta itu disuruh pulang, karena ini kalau dilihat sama Yahudi dibunuh dia anak ini. Nah, ketika dia pulang, disitulah terjadi proses belah dada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terjadi juga setelah beliau menerima wahyu yang pertama, setelah Iqra. Itu terjadi juga pembelahan dada. Kemudian yang keempat itu terjadi di malam Isra dan Mi'raj. Ada ulama bilang bahwa itu yang dicuci adalah bagian daripada syaitan. Ada ulama bilang itu yang dicuci kotoran. Nah, tidak ada kotoran di dalam dadanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ditambah kesucian. Tapi Sayyid Maliki, ini saya pakai kitab dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, gurunya Buya. Sayyid Maliki bilang bahwa benar bahwa memang yang dibersihkan itu adalah bagian syaitan, tetapi bagian rahmat untuk syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah itu kan beliau rahmatan lil alamin kan, kasih sayang untuk seluruh makhluk. Bahkan untuk batu pun beliau kasih sayang. Jangankan untuk manusia, untuk batu saja beliau kalau angkat batu itu tidak pernah lepas. Beliau angkat perlahan. Saking sayangnya sama batu. Itu sifat rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Termasuk juga beliau memiliki sifat kasih sayang untuk syaitan. Beliau memiliki sifat kasih sayang untuk syaitan. Itulah kasih sayang syaitan itu yang dihilangkan oleh malaikat, biar dia jangan kasih sayang dengan syaitan. Bahaya ini kalau Nabi Muhammad sampai sayang sama syaitan, nanti akhirnya apa mau syaitan juga bisa diwujudkan dengan sifat rahmahnya, ya.
Makanya itu yang dihilangkan oleh para malaikat pada waktu kejadian Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau distempel, setelah selesai dicuci dadanya, dimasukkan, kemudian dijahit, dan setelah dijahit itu tidak ada terlihat bekas. Cuma beberapa istri baginda Rasulullah SAW sempat pernah melihat seperti ada garis dari sini sampai ke atas pusar Nabi itu. Terlihat seperti ada garis tapi tipis gitu, seperti sama. Itu menurut sebagian istri Rasulullah itu adalah bekas belahan dada malaikat ketika mencuci dadanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah dia selesai dijahit oleh malaikat, lalu kemudian diberikan stempel kenabian, khatamun nubuwah, stempel kenabian, dikasih stempel di sini, hampir lurus dengan bagian tekuk tapi agak miring ke kanan, kasih stempel seperti buah apel, kalau tidak salah itu buah apel yang kecil tadi, Anda tahu buah apel hijau yang kecil, seperti sebesar itu, situ diberikan stempel kenabian. Apa hikmahnya diberikan stempel kenabian? Hikmahnya adalah bahwasanya orang ini sudah benar-benar sempurna, sudah benar-benar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak ada perlu lagi, karena setelah proses belah dada itu tadi, Isra Mi'raj itu sudah tidak ada lagi proses belah dada, sehingga benar-benar disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan stempel. Nah, stempel kenabian ini sering dilihat sama anak-anak kecil. Kalau Nabi lagi duduk di rumah, beliau tuh kalau duduk di rumah, keseringan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau duduk di rumah, beliau sering kalau berpakaian itu dengan membuka begini, ditarik ke belakang, dibuka. Nah, beliau Rasulullah kalau duduk di rumah ya, beliau selalu duduknya begini. Itulah yang membuat anak-anak kalau datang bermain itu ngeliat ya ke arah belakang, karena agak tebal gitu warna hitam sedikit. Ya, sampai pernah waktu itu ada salah seorang sahabiah, sahabat Nabi perempuan, ya dia cerita setelah dia dewasa, dulu aku ketika kecil aku sering diajak oleh ayahku, katanya, ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah aku salaman dengan Nabi, ayahku duduk berbincang dengan Nabi, aku berdiri main di belakang, mainin stempel gitu, karena dilihatnya agak tebal dikit, agak aneh rupanya kan dari belakang. Itu sering aku main-mainkan, digosok-gosoknya sama siapa namanya tuh, Ummu Khalid. Ummu Khalid namanya. Itu sering dimain-mainkannya sama Ummu Khalid. Maka ayahnya waktu itu marah. Jangan mainkan stempel, jangan mainkan punggungnya Rasulullah gitu. Kurang ajar. Nabi bilang nggak biarkan. Kalau anak-anak biarkan. Kalau anak dewasa baru dia kurang ajar pergi main-main. Kalau anak-anak biarkan. Selalu diizinkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diceritakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, waktu beliau Rasulullah SAW meninggal dunia, maka stempel itu hilang. Karena Sayyidina Ali, beliau yang mandikan jenazah, beliau tidak melihat ada stempel itu lagi di pundaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau naik kendaraan yang namanya buraq. Buraq diambil dari kata-kata barq yang artinya kilat. Artinya kilat. Karena dia jalan itu secepat kilat. Dulu ada pesawat buraq, kalau nggak salah ya, ada pesawat duduk di pesawat cepat kilat mungkin. Ya, dia mungkin ingin mengambil barokah ya, secepat kilat, akhirnya tutup ya, secepat kilat. Maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas buraq, ya. Dan hikmah daripada kenapa Nabi tidak diperjalankan dengan angin seperti Nabi Sulaiman, atau kenapa Nabi tidak diperintahkan untuk naik ke atas malaikat, nanti malaikat yang bawa. Kenapa? Hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ingin membuat perjalanan ini jadi perjalanan menakjubkan. Karena kalau dinaikkan dengan angin, maka dia tidak akan takjub, karena Nabi Sulaiman sudah pernah dulu. Tidak mengherankan lagi buat para anbiya atau buat kita orang-orang muslim. Oh iya, pernah, Nabi Sulaiman juga pernah waktu itu naik angin. Tidak dia jadi sesuatu yang istimewa. Jadi Allah ingin benar-benar membuat dia benar-benar istimewa. Dinaikkanlah beliau SAW dengan buraq, ya, kendaraan buraq. Buraq ini la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu dia selain Allah. Oke, kalau ada gambaran-gambaran buraq, sering kita lihat ya, gambaran buraq itu kayak apa namanya, sering disebut ya kuda poni, terus ada sayap. Tidak usah diikuti. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu itu kecuali Allah.
Dan Buraq itu dia berjalan sejauh mata memandang. Mana mata yang memandang segitu dia langkah kakinya. 3 kilo udah pergi. Sampai sejauh mana mata memandang, maka sejauh itu langkah Buraq. Maka beliau SAW akhirnya berjalan. Setelah belah dadanya, distempel, kemudian dinaikkan Buraq. Buraq waktu pertama kali mau dinaikin Rasulullah itu gemetar dia. Gemetar. Sampai Nabi merasakan getaran yang gemetar. Kenapa? Karena grogi. Mau dinaikin sama makhluk Allah yang paling mulia ya. Jadi dia gemetar karena grogi. Ini digemetar karena grogi. Maka diperintahkan oleh malaikat Jibril, uskun, tenanglah. Ya. Karena ini kesempatan emas kamu ini untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Kalau kamu ini sampai gemetar-gemetar mengganggu kenyamanan Nabi, akhirnya kamu tidak jadi dipakai. Akhirnya bisa tenang, biar bisa Rasulullah SAW tenang. Lalu kemudian akhirnya beliau berjalan. Nah, di proses pertama Isra, beliau mampir di sebuah tempat yang banyak kormanya. Ini tempat pertama yang di sini. Malaikat Jibril suruh stop, inzil, fasalli. Muhammad, kamu turun dari Buraq, sholat 2 rakaat. Maka Nabi sholat 2 rakaat di tempat. Ditanya, wahai Muhammad, tahu kamu sholat di mana ini? Ya, beliau menjawab, tidak tahu. Nabi Muhammad bilang, tidak tahu sholat di mana. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, kamu sholat di Madinah. Ini nanti tempat kamu akan hijrah. Waktu itu Nabi masih tinggal di Mekah, soalnya kan belum hijrah ke Madinah. Kamu nanti akan hijrah ke tempat ini. Disitulah diumumkan juga pertama kalinya bahwa Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah. Pada malam Isra Mi'raj itu diberitahu oleh malaikat Jibril. Kemudian jalan lagi. Langkah yang kedua sampai dia ke kota Madian. Kota Madian. Madian itu sekarang Mesir. Sampai dia ke Madian. Bayangkan satu langkah dari Mekah ke Madinah itu, dari Mekah ke Madinah selangkah. Dari Madinah pergi ke Mesir, langkah keduanya itu. Pergi sampai ke Madian. Di Madian beliau turun, suruh sholat 2 rakaat. Turun sholat. Ditanya, tahu sini apa Muhammad? Tidak tahu, kata Muhammad. Dijawab, ini adalah pohon tempatnya Nabi Musa duduk berteduh waktu dia berdoa, waktu dia lari itu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ya. Dia minta doa di situ. Ya, setelah dia ngasih minum anak-anaknya Nabi Syuaib, waktu itu kan Nabi Musa. Dia berteduh di pohon. Nah, di pohon itulah Nabi SAW sholat 2 rakaat. Kemudian lagi jalan dari Madian pergi ke Tur Sina. Tur Sina suatu bukit besar, kalau sekarang dikenal dengan Bukit Sinai, ya kan? Yang sekarang direbutkan sama Suriah, Israel dan Palestina dan Mesir. Itu ada suatu bukit dataran besar. Itu jadi rebutan sekarang. Nah, di situ sampai turun lagi sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian diberitahu bahwa ini dulu Bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah. Lagi ngelangkah, sampailah beliau di tengah-tengah kusur Syam, di tengah-tengah istana-istana orang-orang Syam waktu itu, Syria sekarang. Disuruh sholat, ya. Maka beliau sholat di situ 2 rakaat. Ditanya, tahu apa enggak ini wahai Muhammad? Tidak tahu, kata Rasulullah. Ini tempat lahirnya Nabi Isa. Yang kamu sholat ini adalah Baitul Laham, itu Bethlehem kalau kita tahu sekarang. Nah, itu tempat lahirnya Nabi Isa. Nah, jadi ini di dalam setiap tempat-tempat berkah, ya kan? Kota Madinah, kemudian tempat pohonnya Nabi Musa, kemudian tempat bicaranya Nabi Musa, kemudian tempat lahirnya Nabi Isa, dan banyak tempat-tempat yang barakah itu disinggahi oleh Rasulullah dan disuruh untuk sholat 2 rakaat, suruh doa di situ. Hikmahnya yang paling besar apa? Hikmahnya adalah bahwa kita harus jaga nilai-nilai sejarah yang terjadi dalam Islam. Dan kita dianjurkan untuk ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Kubur tuan guru, kubur wali, kubur ulama, kubur orang soleh itu ziarah. Ziarah di sana kita doa, kita minta kebaikan. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa menjaga kebaikan di tempat yang baik. Kalau satu tempat itu sudah dianggap baik, maka kebaikannya terus akan dijaga oleh Allah. Maka kita walaupun yang datang belakangan pun tetap ambil kebaikan dari tempat itu yang memang sudah kita tahu bahwa di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bid'ah ziarah. Jangan takut ziarah. Kita dibilang kafir pergi ziarah. Nah, ini Rasulullah tempat lahirnya Nabi Isa, dia sholat 2 rakaat. Nabi Isa lahir. Nabi Musa duduk berteduh, disuruh.
Disuruh ziarah Allah, disuruh sholat lagi 2 rakaat. Kita masih mending cuma doa. Ini disuruh sholat 2 rakaat. Ya, di tempat-tempat yang baik ya. Jadi jangan dengarkan orang yang bilang haram, bid'ah, tidak usah dengarkan. Sembah kubur. Iya, dibilang sembah kubur ya. Beliau pergi ziarah sembah tempat kelahiran. Ya, seperti itu. Nah, selesailah tempat-tempat bersejarah. Lanjutlah perjalanan Isra baginda Rasulullah SAW. Beliau di perjalanan pertama beliau ketemu dengan jin Ifrit. Jin Ifrit dikejar sama jin Ifrit. Nabi dikejar. Ya, maka Nabi seperti takut gitu kan. Maka diajarkanlah oleh malaikat Jibril sebuah doa yang panjang. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Kalau mau tahu nanti Anda kirim di grup, amalkan ya. Mau tahu ya. Itu doa untuk dilindungi daripada gangguan jin. Hindarkan daripada gangguan jin. Kemudian beliau melihat di perjalanan Isra-nya ada suatu kaum yang dia begitu panen, baru panen, sudah tumbuh lagi matang, lagi dia panen, lagi dia tumbuh matang, lagi setiap panen langsung matang, ya, langsung tumbuh, langsung jadi, langsung tumbuh, langsung jadi, ya. Maka beliau bertanya, Jibril, apa ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Contoh orang yang berjihad di jalan Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya. Baru dia habis masuk ke masjid sudah dia dapat pahala. Pergi dia ini dapat pahala. Orang yang berjuang di jalan Allah itu hidupnya terus dia dapatkan pahala. Apapun yang dilakukan oleh orang yang berjuang di jalan Allah, dia akan terus dapat pahala. Makanya jangan pernah sungkan atau orang jangan sampai malas untuk berjuang di jalan Allah. Kemudian beliau lewat lagi, ada mencium bau yang wangi. Maka beliau tanya, ya Jibril, bau apa ini? Maka dijawab, ini adalah kubur Masyitah. Masyitah, tukang sisir anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Kan kalau raja-raja itu kan pasti anak-anaknya itu punya tukang sisir. Nah, tukang sisir itu dalam bahasa Arab Masyitah. Jadi Masyitah itu bukan nama, tetapi nama kerjaannya. Nama kerjaan ya. Nama kerjaannya itu Masyitah. Karena tidak diketahui namanya, maka disebut oleh Jibril yaitu Masyitah. Masyitah binti Fir'aun. Ya. Nah, jadi kejadiannya Masyitah ini kenapa kok bisa dia begini? Dia ikut dengan agama Nabi Musa tapi dia sembunyikan. Kenapa? Karena dia harus memberikan nafkah untuk keluarganya. Dia punya 5 anak pada waktu itu. Ya, sehingga dia harus memberikan nafkah. Jadi dia sembunyikan keimanannya ini pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika dia sisir anaknya Firaun, jatuhlah sisirnya. Maka dia mengucapkan waktu dia ngangkat bismillah. Dia bilang bismillah. Karena kebiasaan mungkin mengucapkan bismillah, maka dia mengucapkan bismillah ketika ngambil sisir. Maka anaknya Firaun kaget. Oh, punya Tuhan selain ayahku. Orang Firaun kan dia ngaku Tuhan kan? Firaun kan bapaknya ini ngaku, kau punya Tuhan selain ayahku? Maka dijawab, iya, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu adalah Allah. Semua Tuhan kita ini adalah Allah. Maka anak ini lari ngasih tahu bapaknya, Pak, Masyitah nyembah lain, ya, tidak nyembah bapak, nyembah lain. Ya. Maka dipanggil sama Firaun, panggil, benar kamu beriman kepada selain aku? Betul, aku beriman kepada Allah. Sudah ketahuan, aku beriman kepada Allah. Maka panggil semua keluarganya. Panggilkan, kumpulkan. Semua kepada beriman pada Allah, semua kita ikut dengan Masyitah sama beriman pada Allah. Maka Firaun panggil pasukannya. Ambilkan gentong dari timah, diisi dengan minyak mendidih. Suaminya, kau mau beriman tetap atau beriman kepadaku? Beriman pada Allah atau padaku? Tetap beriman pada Allah. Cemplungkan ke minyak mendidih suaminya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Sekarang sisa dia dengan anak kelima. Anak kelimanya itu bayi. Si bayi. Ya.
Maka Masyitah pada waktu dia mau lompat itu sempat ragu, sempat dia hampir mau bilang bahwa dirinya beriman kepada Fir'aun karena tidak tega dengan anak bayinya itu. Maka ketika dia sedang ragu itu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bayinya itu ngomong, "Bu, lompat. Kita berada di jalan yang benar." Bayinya yang ngomong, "Bu, ayo lompat karena kita sedang berada di jalan yang benar." Maka akhirnya Masyitah lompat, ya. Sebelum dia lompat, dia minta satu dari Fir'aun. Masyitah, saya minta satu kebaikan saja dari ini, ya. Saya minta bahwa tulang-tulang saya dan anak-anak ini, jasad kita nanti yang memang kalau ada yang tersisa, tolong dikuburkan di satu tempat. Maka Fir'aun bilang, karena jasa-jasamu selama ini yang khidmat sama keluargaku, aku turuti kemauanmu. Nah, itu yang dilewati oleh baginda Rasulullah SAW, kubur Masyitah bersama suami dan kelima putranya, 5 anak-anak. Kemudian beliau lanjut lagi setelah lewat Masyitah, ya, beliau berjalan ketemu dengan suatu kaum. Kaum ini dia hancurkan kepalanya dengan batu. Utuh dia lagi hancurkan kepalanya pakai batu. Utuh lagi, terus begitu. Maka Nabi bertanya, apa ini ya Jibril? Maka dijawab, ini adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk menunaikan sholat 5 waktu. Nah, ini sudah dia hukumannya. Kemudian beliau ketemu lagi dengan orang-orang, ya, di depannya bolong, dan bolongnya itu tembus sampai belakang, bolong. Terus ini badannya banyak bolongan-bolongan kecil. Terus mereka itu ya serahuna kama tasrahul ibil, berlari-lari seperti onta yang lari-lari itu, muter begitu ya, bolong badannya. Maka Nabi bertanya, apa ini ya Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, ini adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat wajib. Itu sudah hukumannya, orang-orang yang tidak menunaikan zakat wajib. Kemudian beliau ketemu lagi dengan orang yang di depannya ada daging matang, terus ada daging mentah. Yang matang dibuang, yang mentah dia makan. Yang matang dia buang, yang mentah dia makan. Maka ditanya oleh Nabi, apa ini? Maka Jibril menjawab, ini adalah contoh orang yang punya istri solehah tetapi malah tidur dengan orang yang tidak benar. Begitu juga sebaliknya, perempuan yang punya suami yang soleh tetapi malah tidur dengan orang atau laki-laki yang tidak benar. Kemudian beliau banyak menemukan, ya, di sini. Beliau ketemu juga dengan sekelompok orang yang angkat kayu bakar. Tidak kuat ngangkat, logikanya kan kurangi. Ini tidak, dia tambah lagi kayunya. Makin dia tidak kuat, makin dia tambah kayunya. Kan seharusnya dia kurangi. Ini tidak, dia tambah terus. Maka dijawab oleh Jibril, ini adalah contoh orang yang tidak kuat menanggung amanah tapi terus mencari-cari amanah. Tidak kuat ini, ya? Jadi kades saja sudah berat. Entah bagaimana biar dia jadi dewa. Jadi ini entah, pokoknya dia tambah amanah. Padahal dia memang sudah tidak kuat, tapi dia terus mencari amanah. Kemudian beliau melihat ada sekelompok orang yang menggunting lidah dan bibir mereka. Tubuh lagi digunting, lagi tubuh, lagi digunting, lagi tubuh. Tanya, apa ini ya Jibril? Maka Jibril jawab, ini adalah khutabaul fitnah, orang yang khutbah tetapi khutbah isinya fitnah, mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Nah, itu yang paling bahaya. Kemudian Nabi SAW, ya, ini sekian banyak, kita persingkat saja. Beliau akhirnya mampir, selesai melewati beberapa hal, beliau masuk ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Di situ diikatlah buraq. Lalu beliau masuk, beliau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Beliau sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau noleh ke belakang, beliau lihat Masjidil Aqsa sudah full. Maka Nabi tanya, siapa ini yang datang ya Jibril? Ini yang datang 124.000 nabi yang pernah diutus sebelum kamu. Semuanya datang, hadir pada malam itu, ya, untuk sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Maka Jibril kemudian berdiri, beliau panggil, beliau mengatakan, pada waktu itu belum ada azan. Kalau kata ulama, sebagian mengatakan as-sholatu jami'ah, seperti kita panggilan kalau sholat id itu.
Sholat itu jamaah, dipanggil, kumpul, semua orang buat saf, nabi-nabi itu semua. Nabi tidak mau jadi imam karena beliau merasa bahwa dia nabi terakhir, tidak mungkin dia ada hak untuk imam. Nah, tapi malaikat Jibril yang tarik beliau untuk jadi imam. Akhirnya beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, mereka sempat ngobrol-ngobrol. Nabi ngobrol dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Ayub, dengan Nabi Isa. Ya, sempat bahas-bahas hari kiamat, ngobrol. Ya, kapan datangnya hari kiamat tuh kayaknya Nabi Ibrahim tahu. Nabi Ibrahim bilang, oh enggak, saya enggak tahu. Musa kayaknya yang tahu karena dia pernah ngomong dengan Allah. Nabi Musa bilang enggak pernah, dia bilang Isa. Nah, maka Nabi Isa pun mengatakan, saya memang enggak tahu. Cuman rata-rata tanda-tanda hari kiamat itu nanti akan ada saya di sana. Karena dia yang bunuh Dajjal, dia yang berurusan dengan Ya'juj Ma'juj. Tanda-tanda hari kiamat memang nanti banyak urusannya dengan saya. Dia ceritalah tentang Dajjal, dia cerita tentang Ya'juj Ma'juj. Lalu kemudian Nabi SAW sangat kehausan, maka dibawakanlah 2 minuman. Satu isinya khamr, minuman keras, satu isinya susu. Maka Nabi SAW langsung mengambil susu dan meminumnya. Ya, maka malaikat Jibril mengatakan, kamu memilih yang suci, maka insya Allah umatmu akan dijadikan umat yang suci. Seandainya kamu minum yang khamr, maka akan hancur umat. Dari pelajaran Isra, pelajaran terbesar yang kita dapatkan adalah bahwasanya pentingnya akhlak di dalam kehidupan. Jaga sholat, jaga iman, ya, jangan riba, jangan zina, yang itu pelajaran-pelajaran kan yang didapat kan disiksa kan, karena dia berzina, karena dia riba, karena dia cari amanah padahal dia tidak kuat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pelajaran yang paling banyak yang kita dapatkan itu dalam Isra adalah kita jaga akhlak, harus jaga akhlak. Jadi orang yang baik di dalam keseharian. Lalu akhirnya beliau pun bermi'raj. Teruskan sedikit, sudah nanggung, sudah setengah jalan, tapi sedikit saja. Ya, akhirnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj. Mi'raj ini beliau tidak pakai buraq. Buraqnya tetap diikat di Masjidil Aqsa. Beliau naik dengan tangga. Dibuatkan tangga langsung dari langit. Kemudian beliau SAW naiki tangga tersebut. Sampai ke langit yang pertama, digedor pintunya. Ada pintunya. Digedor oleh malaikat Jibril. Ditanya, siapa? Ada suara di belakang. Oh, saya Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Oh, sudah diutus dia jadi nabi? Iya, sudah diutus dia jadi nabi. Nah, dibukakanlah pintu. Ternyata di dalam situ yang ditemui adalah Nabi Adam. Yang pertama ditemui Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam duduk di atas kursi. Di sebelah kanannya beliau lihat sorga, sebelah kirinya beliau melihat neraka. Setiap noleh kanan beliau tersenyum, setiap noleh kiri beliau sedih. Kenapa? Karena semua yang ada di sorga dan neraka itu adalah anak cucunya dia. Ya, sehingga ketika dia lihat kanan senang, alhamdulillah cucu-cucunya masuk surga. Tapi ketika beliau lihat kiri, beliau sedih karena cucu-cucunya ada yang masuk ke dalam neraka. Kemudian dia sambut Nabi, marhaban bil ibni saleh, selamat datang anakku yang soleh, Nabi yang soleh, didoakan, ya, didoakan. Kemudian beliau berjalan, naik terus sampai ketemu dengan, sebenarnya sebelum beliau naik ke langit kedua itu beliau ada juga menemui beberapa kejadian-kejadian juga. Jadi kejadian beliau melihat perumpamaan orang yang senantiasa makan harta anak yatim. Beliau juga melihat ada perumpamaan orang yang senantiasa makan riba dan seterusnya dan seterusnya. Beliau naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya bin Nabi Zakaria ketemu di langit kedua. Kemudian di sana sempat ngobrol, saling doakan. Nabi lanjut naik langit ketiga. Langit ketiga ketemu dengan seorang yang ganteng sekali. Nabi ketika beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat manusia setampan itu di dunia. Sampai Nabi berpikir bahwa kayaknya itu malaikat. Langit pertama, langit kedua ketemu Nabi, kayaknya langit ketiga ini ketemu malaikat. Maka Nabi bertanya, siapa itu? Maka dijawab oleh Jibril, itu adalah Yusuf. Nabi Yusuf, saking ganteng. Nabi Yusuf itu ganteng sekali. Makanya orang-orang kalau namanya Yusuf itu selalu dia terlihat menawan. Oh, ada. Masya Allah. Percikannya aja hadir, ada
Makanya Nabi mengatakan kal qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Saya seakan-akan kalau ngelihat langit, katanya, kalau ngelihat bulan purnama terus sama bintang, mana lebih indah? Jelas bulan purnama. Jadi jauh orang-orang yang di samping itu ya tampan-tampan, tapi ini tampannya jauh luar biasa. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW itu jauh lagi lebih tampan daripada Nabi Yusuf, ya jauh lebih tampan. Tapi kenapa tampannya Nabi Yusuf itu jadi fitnah, sedangkan Nabi Muhammad tampannya tidak jadi fitnah? Kenapa? Karena tampannya Nabi Yusuf itu dia bisa dilihat, orang bisa lihat gagahnya, tampan itu bisa dilihat oleh orang, sehingga akhirnya tampannya itu jadi fitnah buat perempuan-perempuan. Tapi kalau Nabi Muhammad tampannya itu tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena tertutup oleh kewibawaan. Makanya orang-orang kafir saja depan Nabi walaupun sambil ngomong kasar, sambil nunduk, tidak ada yang berani melihat wajahnya. Hanya Rasulullah sambil ngomong kasar tapi nunduk, tidak ada satupun yang melihat wajahnya Rasulullah. Makanya setiap kalau ada cerita dalam hadis, oh alisnya Nabi begini, matanya Nabi begini, hidungnya Nabi begini, itu pasti yang cerita anak kecil, pasti. Kenapa? Karena kalau anak-anak pasti berani ngelihat wajahnya Rasulullah. Anak-anak pasti, kalau anak kecil. Tapi kalau orang-orang dewasa, Abu Jahal itu pun saja dia dalam riwayat tidak pernah berani menatap mukanya Nabi. Selalu dia kalau ngomong, selalu dia ke arah lain. Ini sambil maki-maki Nabi, tapi dia sambil melihat ke orang lain. Tidak pernah sama sekali ada orang yang berani menatap wajahnya Rasulullah. Makanya wajahnya walaupun lebih tampan, tapi tidak jadi fitnah. Kenapa? Karena tidak pernah dilihat. Beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut, beliau naik langit keempat. Di langit keempat begitu juga. Pokoknya setiap naik langit gedor, ditanya siapa? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Oh sudah diutus, sudah dibukakan pintu naik. Langit keempat ketemu Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima ketemu Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun bin Imran. Lalu kemudian di langit keenam ketemu banyak nabi di situ lagi duduk-duduk. Ya. Kemudian ketemulah di ujung daripada majelis Nabi, ada Nabi duduk sama umatnya, duduk. Ada Nabi yang bahkan tidak punya umat, dia sendiri saja, dakwahnya tidak dapat orang sama sekali, dia duduk sendiri, duduk dengan umatnya. Di ujung daripada kaum di pojok itu kelihatan ada orang duduk di atas singgasana dengan umatnya yang banyak, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi bilang bahwa mukanya itu seperti rijali Syanu'ah, seperti orang-orang dari suku Syanu'ah. Ada suku dari Yaman. Bisa antum kalau mau buka itu di internet, tulis saja Rijal Syanu'ah. Bagaimana rupanya? Seperti itulah kurang lebih tampilan wajahnya Nabi Musa alaihissalam. Agak hitam dan rambutnya panjang. Disitulah sambutan yang hangat. Karena Nabi Musa terkenal dia kalau dengan Nabi Muhammad itu sudah ada punya hubungan yang erat dari masa dia hidup, dia sudah sering baca tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian naik ke langit ketujuh, ketemu dengan Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim titipkan oleh-oleh untuk kita. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad, ini ada oleh-oleh dari Nabi Ibrahim untuk kita. Yaitu kita diperintahkan untuk memperbanyak baca, ada dua. Yang pertama, kita diperintahkan sama Nabi Ibrahim baca, sering-sering baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sering-sering baca itu. Kenapa? Karena setiap kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kata Nabi Ibrahim, maka akan ditanamkan satu pohon di sorga. Semakin banyak, maka akan semakin banyak pohon nanti untuk kita di dalam sorga. Kemudian yang kedua, ya, untuk memperbanyak air di sorga, kita diperintahkan untuk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu disuruh sama Nabi Ibrahim, sampaikan nanti kepada umatmu wahai Muhammad, suruh mereka sering-sering baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya orang-orang tua kita sering urutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sering-sering baca itu, insyaallah jadi kunci untuk kita masuk ke dalam surga. Lalu kemudian setelah di langit ketujuh, beliau naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah lalu kemudian beliau melihat hal yang begitu luar biasa, yaitu beliau diantar ke sungai atau telaga Kautsar sampai kemudian beliau masuk ke dalam surga.
beliau sempat berjalan di dalam surga. Lalu kemudian beliau dari Sidratul Muntaha juga beliau melihat keadaan-keadaan neraka dan siksa-siksa yang ada di dalamnya. Tapi Nabi tidak kuat, beliau perintahkan untuk ditutup pintunya. Kalau di surga betah, tapi kalau di neraka beliau tidak mau. Sebentar saja beliau lihat, lalu beliau perintahkan untuk tutup pintu. Lalu kemudian dari Sidratul Muntaha beliau mau naik ke tahap berikutnya, maka Jibril di sana beliau berpaling. Beliau berpaling bahwa sudah sampai sini, ya. Maka Nabi mengatakan, apakah ini adalah perpisahan selamanya atau cuma sekedar sebentar? Enggak, Anda akan tunggu di sini. Nanti setelah dibalik kita akan ketemu lagi. Karena Nabi pada waktu itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun Isra Mi'raj itu kan beliau ditinggal dua orang tercinta. Ditinggal sama pamannya yaitu Abu Thalib, dan ditinggal mati juga oleh Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Nah, sehingga ketika Jibril pamit, beliau masih ada perasaan ya bahwa dia akan ditinggal lagi sama teman akrabnya ini yang sudah namankan dari Isra sampai naik ke langit ketemu nabi-nabi, terus tiba-tiba mau ditinggal. Apakah ini perpisahan selamanya ya Jibril? Maka Jibril, enggak, kamu naik, nanti turun, kita akan ketemu lagi. Baru beliau tenang, akhirnya beliau naik. Maka beliau ketika lewat, ketika sampai di Arsy, singgasana Allah, maka beliau lihat ada di bawah Arsy ada seperti bayangan orang. Maka Nabi Muhammad teriak di situ, "Anabiyun anta?" Kamu nabi? La, katanya si bayangan. "Amalakun anta?" Apakah kamu malaikat? La. Terus siapa kamu? Maka orang itu jawab bahwa saya adalah orang yang di dunia yang lisannya selalu berzikir kepada Allah dan hatinya selalu bergantung ke masjid dan tidak pernah ngomong kotor ke orang tua. Itu adalah saya. Saya adalah orang yang selalu zikir kepada Allah, senantiasa terpaut hatinya dengan masjid dan tidak pernah bicara kotor kepada orang tua. Akhirnya kemudian beliau melanjutkan perjalanan, lalu beliau sampai bisa mendengarkan sarifal aqlam. Ya, beliau dengarkan gesekan pena malaikat yang nulis di Lauhul Mahfuz. Kedengaran? Sarif itu seperti itu. Gesekan pena itu. Didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau naik lagi ke atas sampai beliau berdiri langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung beliau bersujud kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad." Maka dijawab oleh beliau, "Labbaika ya Rabb." Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Sal tu'ta." Minta sekarang aku akan berikan. Maka dijawab oleh Nabi, "Ya Allah, kamu telah berikan Nabi Ibrahim ini, kamu kasih Nabi Musa ini, kamu kasih Nabi Daud keutamaan ini, kamu kasih Sulaiman begini. Ya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang aku berikan kepada orang-orang yang kau sebut tadi, itu sudah aku berikan juga kepadamu. Kau jadi orang tercinta, kau jadi orang terkasih, kau jadi orang terdekat, kau jadi nabi yang begini, kau jadi begini, bahkan umatmu aku muliakan, umatmu aku angkat." Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau meminta di sana untuk diberikan banyak fadilah dan keutamaan untuk umatnya, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aku jadikan umatmu sebagai umat yang terbaik yang pernah aku ciptakan dari seluruh kalangan manusia." Maka kemudian di situ diberikanlah juga salah satu perintah, yaitu perintah sholat. Aku perintahkan padamu untuk 50 sholat, 50 sholat dalam sehari semalam, 50 kali sholat. Nabi Muhammad sudah selesai munajat, selesai doa, terima 50 waktu, turun. Maka ketika turun, lewat ke Nabi Ibrahim kan, otomatis kan? Nabi Ibrahim cuma hanya tersenyum, lewat. Turun lagi, lewat ke Nabi Musa. Maka Nabi Musa langsung stop. "Ya Muhammad, masa apa yang terjadi di atas? Tolong ceritakan." Karena dia cerita begini. Salah satunya beliau cerita bahwa saya dapatkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Irji' ila rabbik, pulang naik atas. Irji' ila rabbik, fas'alhu ayyu khaffifah. Minta kepada Allah untuk ringankan. Fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Umatmu tidak bakal kuat sholat 50. Naik.
Nah, Nabi Muhammad tanya pada Jibril, Jibril bilang terserah, engkau mau naik, maka naik menghadap pada Allah. Ya Allah, begini lagi, sujud lagi, minta tadi berdasarkan dari Musa, umatku nanti kasihan begini, minta potong 5, jadikan 45. Turun, stop, sampai langit ke-6. Kalau lewat Nabi Ibrahim aman, lewat Nabi Musa stop. Masalah apa yang terjadi? 45 sekarang. Irji' ila rabbik. Naik lagi 45, inna ummataka la tuqil. Terus 45 jadi 40, jadi 35, jadi 30, jadi 25, jadi terus sampai dia jadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa bilang, balik lagi. Umatmu udah kuat 5 waktu, balik. Ditahu kita sama Nabi Musa bahwa kita ini tak kuat ibadah. Udah dibaca di Taurat. Umat paling pendek umurnya, umat paling sedikit amalnya, tapi umat paling cepat masuk surga. Itu yang bikin dia nangis Nabi Musa. Betapa beruntungnya orang-orang ini, kita ibadah 500, 600, 700 tahun belakangan masuk surga. Ini ibadah 60 tahun dipotong usia balik, kalau 60 potong 15 jadi dia 45 betul ya? Jadi dia 45. Berarti dia cuma ibadah 45, potong dia dengan tidur 8 jam sehari, kalikan dia 45. Artinya dia cuma ibadah sekitar 20-an tahun. 20 tahun ibadah, itu pun wajib-wajib lagi ya, sholat cuma 5 waktu saja. Itu pun di belakang lagi. Bisa dia masuk surga lebih dahulu gitu. Jadi udah dipelajari semua sama Nabi Musa ini. Balik, tidak kuat. 5 waktu tidak kuat, balik. Maka Nabi mengatakan, qad raja'tu rabbi hatta stahyaitu minhum. Aku sudah bolak-balik sampai aku malu lagi untuk balik. Nah, ya, walakin arda wa usallim. Nah, aku sekarang ridha dan aku serahkan semuanya kepada Allah dan kepada umat. Mereka kuat tak kuat urusan mereka. Ya. Maka di situ Nabi SAW mendengarkan ada seruan, an qad amdaitu fardhati wa khaffaftu an ibadati. Aku sudah tetapkan farduku dan aku akan ringankan juga untuk para hambaku. Ya. Maka Nabi Musa setelah dengar itu, beliau tahu bahwa ini seruan dari Allah. Maka Nabi Musa bilang, uhbut bisalam. Kalau gitu, lanjut sudah turun. Maka beliau turun ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis naik Buraq, jalan pulang. Di jalan pulang beliau melewati ada serombongan kafilah orang-orang Quraisy yang pulang dari Syam menuju ke Mekah. Lewat. Di salah satu kafilah ini ada onta, yang onta itu kakinya patah. Kemudian di salah satu kafilah itu juga rombongan ada yang bawa air minum. Diambil air minum itu oleh Jibril, dikasih minum ke Rasulullah sampai habis. Dikembalikanlah tempat minum itu dalam keadaan kosong. Lalu mereka lanjutkan perjalanan sampai mereka sampai ke kota Mekah, kembali ke kota Mekah. Ketika beliau sampai ke Mekah, langsung beliau ceritakan dekat subuh. Habis sholat subuh, orang-orang mulai ramai keluar rumah, maka Nabi panggil. Ini semua orang, saya tadi malam jalan dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa naik. Orang-orang kafir, tadi kita isya bareng. Jadi sekarang beli Muhammad ini bawakan kita cerita, dia bilang dirinya pergi ke Masjidil Aqsa. Nah, cuma orang-orang kafir tahu bahwa Nabi Muhammad ini kan tidak pernah ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Mereka tahu bahwa Nabi itu memang habis waktunya dia di Mekah. Itu pun pernah beliau pergi ke Syam, tapi selama di Syam juga orang-orang Mekah selalu ikut dengan dia. Tahu bahwa dia tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Disuruh ceritakan kepada kita bagaimana rupa Masjidil Aqsa. Maka dikasih tahu sama Nabi, diberikan gambaran sama malaikat Jibril langsung di hadapan. Ada pintu sebelah sini, ada jendela sekian, ada pintu di sebelah utara, pintu sebelah selatan, ada ini diceritakan. Orang-orang kafir bilang, nah keluar ilmu sihirnya sekarang. Keluar ilmu sihirnya sekarang. Maka disuruh berikan lagi bukti yang lebih kuat. Maka diceritakan bahwa saya di tengah jalan ketemu rombongannya fulan orang Mekah. Dia pulang, kaki ontanya patah, kemudian air minumnya ada saya minum. Maka ditunggu rombongan ini sampai 1 bulan kemudian. Si jauh. 1 bulan baru dia sampai, si rombongan yang patah kaki ontanya itu sampai. Ditunggu-tunggu semua orang Mekah. Kita tunggu rombongan yang begitu sampai langsung orang Mekah semua keluar. Cegat rombongan, ditanya, benar enggak malam-malam kesekian sekitar 1 bulan yang lalu ada terjadi kaki onta kalian patah? Oh iya, benar. Betul ada kaki onta kita patah.
Terus benar enggak ada salah satu yang kehabisan? Oh iya betul. Kita juga heran malam itu kok tiba-tiba kita mau minum, tiba-tiba enggak ada air, enggak ada air minum. Siapa yang habis? Dan kita kira dia bocor, ternyata dia enggak bocor. Orang-orang kafir saya lihat, nah, makin kental, makin keras ini sihirnya Muhammad ini sudah makin keras. Maka dari hal itu, dari kejadian daripada Isra dan Mi'raj ini, yang beriman jadi semakin kuat imannya, yang tidak beriman justru akhirnya menjadi semakin menghina daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada intinya Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah linuriyahu min ayatina, itu tanda yang paling penting untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah, bahwa Allah maha mampu dan maha hebat untuk segala-galanya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa betapa pentingnya ibadah yang namanya sholat. Karena kalau amalan-amalan yang lain, malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, kamu disuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, disuruh zakat, disuruh haji, ya, wadzim fin nasi bil haji, yaitu karijala itu haji. Tapi kalau sholat enggak, dibelah dadanya, diajak jalan dulu pakai burak, ketemu sama nabi-nabi 124.000, naik tangga ketemu nabi sampai langsung di hadapan Allah langsung yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan amalan yang namanya sholat. Jadi ini betapa pentingnya nilai daripada ibadah yang namanya sholat. Insyaallah jadi pelajaran dan hikmah untuk kita semua, dan biar kita tahu setidaknya bagaimana kejadian kita Isra dan Mi'raj, terutama anak-anak itu penting untuk kita. Nanti kita akan buatkan lagi kajian khusus untuk anak-anak, ya, cerita lebih detail lagi tentang Isra dan Mi'raj, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, saya umumkan kepada para ikhwan, pada para hadirin dan hadirat, dan juga boleh disebarkan dan disampaikan pada orang lain, bahwa insyaallah besok hari Sabtu selepas sholat asar tanggal 1 Februari, insyaallah kita akan bersama-sama rohah bulanan sekaligus acara rutin tahunan kita, yaitu khatam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, insyaallah yang langsung akan dibacakan doa khatamnya oleh Abuya Ustaz Abdul Aziz bin Agil, dan juga akan nanti ada beberapa penceramah insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu selepas sholat asar tanggal 1 Februari di Pondok Pesantren Hidayatul Qari'in, sekaligus juga perpisahan tempat juga untuk Pondok Pesantren Hidayatul Qari'in, karena Pondok Pesantren Hidayatul Qari'in dan seluruh santri serta aktivitasnya mulai bulan Sya'ban akan dipindahkan ke Darul Quran di sini semuanya. Jadi anak-anak yang tinggal yang menetap semuanya akan tinggal dan menetap di sini, dan juga untuk rohah yang dibuka di bulan Syawal itu juga akan dilaksanakan di Darul Quran. Semuanya aktivitas akan terfokuskan di satu tempat, yaitu di Yayasan Darul Quran, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.